apa sih yang ingin ditunjukkan gitu loh, bahwa ini kita memang nggak bisa, memang nggak boleh, lalu apa gitu. Sama halnya dengan flare kan. Ya. Flare itu jangan sampai orang nyalain flare itu karena memang cuma mau gaya-gayaan, cuma mau posting di sosmed segala macam. Enggak, bukan itu gitu loh. Tapi ya flare itu memang sudah dilarang. Namanya larangan ya memang nggak harus, nggak apa ya harus kita patuhi larangan itu gitu loh. Bukan hal yang bisa kita kompromikan bahwa nanti aja habis pertandingan selesai berarti kan nggak kena. No, bukan itu gitu loh. Poinnya itu bukan itu. Poinnya adalah ini dilarang. Enough gitu. Ketika dilarang ya udah selesai gitu loh. Sama halnya dengan keberangkatan teman-teman Jackman nanti, misalnya ada yang nekat untuk ke Bandung ya kita dilarang. Memang salah kita juga dulu Kang sebenarnya, artinya memang kita yang memelihara itu. Yang memulai ya. Yang memulai, artinya kita yang memelihara itu gitu loh. Jadi ya sekarang ya tinggal PR kita adalah gimana caranya biar udah nggak apa-apa, rivalitas nggak apa-apa, tapi jangan sampai bunuh-bunuhan, udah itu aja. That's it gitu. Maksudnya jangan sampai ada yang harus kehilangan nyawa lagi, titik, itu aja udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nih, bobotoh salam dunia dan teman-teman The Jackmania. Sekarang Ada di mana? ada di mana nih kita? Jadi Gus Dur mau beli jersey Persija musim terbaru. Jadi saya anterin ke Jakarta. Ke Jakarta dan Kebetulan sekali. nggak sengaja loh, Nggak nggak kita. janjian, Nggak janjian. nggak sengaja pokoknya. Kami bertemu dengan Ketua Umum The Jackmania, Kang Diki. Diki Kang Sumarno, Diki, apa kabar? apa kabar, Kang? Alhamdulillah baik. Aduh, Baik. Nggak sengaja ini. Nggak sengaja, mana ada janjian. nggak janjian, nggak ada settingan kan? Nggak ada. Oke, Kebetulan. Bang Diki, ini udah mulai cengengesan ya, yang nonton pada nggak percaya kalau kita nggak janjian ya. Tapi sebetulnya hal simpel. Beberapa hari lagi menjelang Pertandingan big match ya. Persija akan dijamu oleh Persib Bandung. Nah, sampai hari ini kita buat video. Jadi nggak, katanya diundang ke Bandung. Jadi berangkat nggak? Ya kalau diundang sih diundang, memang ada komunikasi dari pihak Panpel Persib lah ya. Mengenai kita berangkat apa enggak, nanti kita masih lihat situasi kondisinya seperti apalah, karena sekarang juga saya nggak bisa bilang kita pasti berangkat, kita tidak berangkat, tapi kita masih melihat situasi dan kondisi seperti apa, bagaimana persiapan dari Panpel juga, bagaimana persiapan dari teman-teman di Jakarta juga gitu. Jadi memang ya kita masih lihat kondisi lah. Aku belum bisa jawab sekarang kita berangkat atau enggak, tapi ya segala sesuatu yang baik itu memang harus dilakukan sebetulnya, tapi harus dilakukan juga dengan cara yang benar, cara yang tepat, dengan dengan pola yang jelas juga. Jangan sampai kita melakukan hal yang benar tapi ternyata ada yang salah gitu di yang kita lakukan itu. Jadi daripada nanti perbuatan itu sia-sia, lebih baik kita pikirin dulu, kita atur langkah-langkahnya seperti apa. Nah itulah nanti kita akan jalani langkah itu satu persatu gitu loh. Oh, ini benar. Karena betul itu. Jadi hal-hal yang baik, atau kita kalau buat perubahan nggak cukup cuma niat baik. Betul. Tapi perlu dilakukan dengan cara-cara yang benar dan penuh persiapan. Nah, Gus Dur. Kang Diki, Bang Diki nih, kalau boleh tahu, Panpel sendiri menjanjikan berapa banyak nih kuota untuk Katanya teman-teman pengurusnya doang, atau gimana? teman-teman Ya, The Jackmania? memang awalnya sih tidak dalam jumlah yang banyak ya, hanya kurang lebih itu 28 lah. 28. 28 karena sesuai tanggal tahun lahir Persija 1928, jadi 28 orang. Tapi ya ya ini kan masih menjadi hal yang hal yang cukup bisa kita diskusikan gitu jumlahnya gitu. Tapi kan jumlah itu kan hanya angka ya. Tapi betul. kan ini yang satu orang pun, dua orang pun, kalau memang tiba-tiba nanti aku sendiri datang ke sana ya nggak ada masalah juga gitu. Tapi kan apakah aku dengan kehadiran aku ke sana itu adalah langkah yang tepat? Karena yang diundang Betul. bukan Diki Sumarno tapi Jackmania Iya yang diundang. betul. Nah, Oke, ya. inilah gunanya ketua umum. Jadi dia berpikirnya organisasi. Oke, nah kan pasti kan Bang Diki juga memikirkan nih, seandainya datang ke Bandung misalkan sama teman-teman yang 28 orang, seandainya ya jadi ini, kan mungkin ada baik dan buruknya buat anggotanya juga, buat teman-teman yang lainnya juga. Nah, sementara antisipasi apa nih, Bang? Karena kan kita nggak mau lah kejadian yang di belakang terjadi lagi, terulang lagi. Ada teman yang datang nekat, datang sendiri, kan? 2 orang gitu kan. Kita juga nggak mau hal-hal seperti itu terjadi lagi. Bang Diki sendiri sudah melakukan hal seperti apa? Ya kalau ini mengontrol dan memastikan ratusan ribu atau bahkan jutaan orang itu bukan hal yang mudah ya. Itu yang pertama dulu. Tapi yang bisa kita lakukan sebagai pengurus pusat adalah kita pasti menghimbau
menghimbau berdasarkan apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian selaku penanggung jawab keamanan. Artinya memang ketika pihak kepolisian melarang teman-teman Jackmania untuk hadir ke Bandung, ya kita akan menyampaikan itu juga bahwa teman-teman Jackmania tidak boleh hadir ke pertandingan Persib melawan Persija, apalagi sendiri, apalagi memang di luar undangan yang memang jika memang nanti kita berangkat ke sana gitu. Tapi yang kita bisa lakukan hanya itu aja udah, karena kita nggak bisa ngontrol benar anak-anak untuk memastikan mereka di rumah segala macam. Yang bisa kita lakukan adalah kita pindahin energinya. Oke. Ini energi mereka besar nih untuk datang ke Bandung, misalkan untuk nonton Persija di Bandung. Ya udah, karena memang itu hal yang tidak mungkin ataupun ya kurang baik lah ya, kurang baik. Kita pindahin energinya ke Jakarta aja. Kita bikin nobar, kita bikin kegiatan segala macam. Karena yang paling penting dari pengaturan massa menurutku adalah ini loh, bagaimana kita mengalirkan energi teman-teman dari hal energi yang besar itu menjadi energi yang positif untuk klubnya sendiri, untuk Persija gitu loh. Karena kayak misalkan nih kalau Persija main di kandang lawan tim-tim besar segala macam, energinya kan besar banget tuh. Jadi kita alokasikan energi itu menjadi koreografi. Jadi memang ada muaranya lah, teman-teman tuh fokusnya oke, nanti mau koreo ini mesti gini segala macam, daripada mereka harus melakukan ujaran kebencian di stadion. Itu yang selama ini kita lakukan. Jadi sih. ada prinsip ya. Kalau kita punya rival, daripada mencaci rival, lebih baik membesarkan klub yang kita bela. Setuju tuh Bang Gus Dur? Setuju banget. Kalau nggak setuju nanti sebut provokator. Berarti himbauannya mungkin seperti itu ya, udah dan kalaupun ada mungkin dari pengurus di Jackmania sendiri tidak bertanggung jawab kalau ada terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Kalau tidak bertanggung jawab nggak juga. Kalau bertanggung jawab pastilah. Pastilah. Ini kan kita bicara kemanusiaan, kita bicara moral lah. Jadi ya beberapa kali pernah ada kejadian juga kan, yang 2019, 2018 ya pengurus pusat Jackmania juga tetap turun tangan untuk ke sana, untuk mengurusin segala macam gitu. Tapi ya kita hanya menyayangkan saja bahwa teman-teman kenapa sih maksain gitu. Walaupun udah nggak bisa, kenapa, apa yang harus gini, apa sih yang ingin ditunjukkan gitu loh, bahwa ini kita memang nggak bisa, memang nggak boleh, lalu apa gitu. Sama halnya dengan flare kan. Flare itu jangan sampai orang nyalain flare itu karena memang cuma mau gaya-gayaan, cuma mau posting di sosmed segala macam. Enggak, bukan itu gitu loh. Tapi ya flare itu memang sudah dilarang. Namanya larangan ya memang nggak harus, ya harus kita patuhi larangan itu gitu loh. Bukan hal yang bisa kita kompromikan bahwa nanti aja habis pertandingan selesai berarti kan nggak kena. No, bukan itu gitu loh. Poinnya bukan itu. Poinnya adalah ini dilarang. Enough gitu. Ketika dilarang ya udah selesai gitu loh. Sama halnya dengan keberangkatan teman-teman Jackman nanti, misalnya ada yang nekat untuk ke Bandung ya kita dilarang ya. Mau nanti kita pakai baju apa, menumpang siapa, ngikut ada temannya teman-teman boboto di sana apa segala macam, ya itu juga hal yang tidak bagus gitu, bahwa karena memang gini loh, gimana bisa sih kita sebagai seorang supporter menahan diri ketika tim kita, katakanlah tim kita punya peluang, tim kita bikin gol, kita menahan diri untuk tidak teriak, tidak bersorak gitu loh. Jadi buat apa? Itu kan sama aja kita mengkerdilkan jiwa kita sebagai supporter, bahwa lu nggak bisa ngapa-ngapain di tribun, padahal hadir di situ, terus buat apa? Buat apa gitu? Pasti kalau bikin gol pasti pengen aja. Buat apa gitu? Jadi ya ngapain sih kita melakukan hal yang sia-sia? Jadi ya udah, ya ikutin aja dulu arahnya gitu. Logis ini. Bang Diki, kita bicara jauh dulu dalam konteks pertandingan tanggal 2 nanti ya. Nah ini tentang rivalitas antara Jackmania dan pendukung Persib. Ini kan kadang-kadang udah nggak sehat. Kenapa nggak sehat? Yang pertama, ini terjadi di keseharian, ya. Jadi di luar waktu pertandingan, di luar arena pertandingan, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pertama menguras energi anak bangsa dong ya. Kita punya energi gede malah dipakai buat begitu, dan bisa merugikan juga kepentingan umum, orang-orang yang nggak tahu permasalahannya gitu. Mereka bukan pendukung Persija, bukan pendukung Persib, tiba-tiba kena imbas gitu. Nah ini kita bicara dalam konteks keseharian. Setuju nggak sih seperti itu, bahwa itu nggak bener? Ini kalau dari aku tuh nggak gini, rivalitas sehat atau tidak sehat tuh sangat subjektif sekali dan bias gitu ya. Dan bias gitu loh. Yang kalau aku nganggapnya gini, rivalitas yang ada asik sama nggak asik. Kalau yang nggak asik itu ya kalau udah ada nyawa yang melayang, udah nggak bener ya. Itu udah nggak asik gitu loh. Jadi apaan sih ini nggak asik? Kenapa? Karena banyak yang dirugikan gitu loh. Ketika memang ada korban, makanya dirugikan bukan kelompok supporter dirugikan, tapi kan yang paling dirugikan adalah keluarganya. Ada berapa banyak lagi ibu harus nangis karena kehilangan anaknya demi sepak bola gitu loh. Mau ada berapa banyak lagi sih? Ini udah sama sekali nggak asik gitu loh. Jadi menurutku ya rivalitas memang kadang perlu gitu loh untuk menambah energi kita, menambah serunya pertandingan. Apalagi bola itu kan bukan hanya pertandingan, tapi ada sisi emosional di sana. Bahkan di Indonesia mungkin bisa gua anggap bola itu udah kayak agama gitu loh.
Artinya kepercayaan bahwa gue percaya Persija lebih bagus dibandingin tim yang lain. Begitupun supporter lain. Teman-teman Malang percaya kalau Arema lebih bagus dibandingin tim yang lain. Teman-teman Boboto juga gitu. Jadi ketika ya nggak ada bedanya sama agama kan gitu loh. Agama kan juga gitu, kita sama saling percaya. Jadi ya ketika udah berbentur terhadap keyakinan itu, ya maka pasti akan ada hal yang bergesekan karena sama-sama yakin orang. Tinggal bagaimana nggak bisa didiskusiin ya. Bagaimana dibalut gesekan keyakinan itu menjadi hal yang asik dan seru sebetulnya gitu. Jadi memang ya kita bisa perang statistik, kita bisa perang data, tapi kita jangan sampai perang batu lah atau perang senjata tajam gitu. Itu udah nggak asik sih. Berarti kalau gitu ya, jadi tadi kan udah sepakat yang ini perlu tapi harus dikendaliin ya, bukan dihilangkan tapi dikendalikan. Iya, dibalutnya seperti apa, kemasannya seperti apa gitu, kemasan Jangan rivalitasnya. kebablasan gitu ya, kalau Oke, konteks. sekarang kan itu tadi dibalut dan dikemasnya seperti apa. Nah, kalau kita bicara rivalitas kan kita istilahnya The Jack sama pendukung Persib tuh bertahun lah, istilahnya udah bertahun-tahun kan pernah mencoba ada perdamaian, ada islah, ada apa, tapi hasilnya tetap masih ada aja korban, masih ada tetap aja gesekan. Nih istilahnya kalau dari Jakarta dan Bandung sendiri kan gampang lah. Kalau misalkan Kang Diki sama pentolan-pentolan Boboto bisa aja bertemu kan. Ini yang grassroots-nya nih di perbatasan kan yang sering terjadi justru di perbatasan. Nah, Kang Diki sendiri punya cara apa atau menghimbau dengan cara bagaimana nih yang di grassroots? Mungkin nanti juga saya akan talkshow juga dengan pengurus Boboto. Pentolan Dengan pentolan Boboto harus seperti apa? Karena permusuhan itu terus aja kita musuhan kan capek. Apalagi kalau tadi ada korban, kita lebih sedih lagi kan, sepak bola tapi terus berkorban kan seperti itu. Nah, Kang Diki seperti apa nih yang udah dilakukan Kang Diki untuk teman-teman yang ada di perbatasan? Ya, nih gini, damai itu kan kata kerja emang. Jadi memang harus dilakukan. Tapi dilakukan juga dengan cara yang benar. Artinya gini, yang pertama yang kita selalu lakuin, Jackmania lakuin melalui medianya, kita adalah stop ujaran kebencian. Mulai dari situ dulu deh. Karena apalagi sekarang eranya sosmed ya, maksudnya era sosmed tuh liar banget. Bisa celah-celahan di sosmed, itu bisa ke dunia nyata langsung berantem gitu. Nah itu yang harus kita hindari. Ketika sudah tidak ada ujaran kebencian, langkah selanjutnya adalah yaitu pengaturan sosial media. Jangan sampai ada akun-akun yang misalkan cuma followersnya cuma 1, followersnya cuma 2, tapi dia ngomong sembarangan, akhirnya bisa bikin panas semuanya segala macam. Nah itu sih, nah itu yang menurutku perlu hadirnya federasi dan operator dalam hal ini. Perlu hadir. Nah, federasi kan gitu. udah punya tuh, yang ketuanya Budiman Dalimonte itu nggak efektif berarti. Ada bidang supporter tuh sekarang PSSI. Aku melihat memang gini, karena PR sepak bola lokal khususnya supporter ini banyak banget nih. Jadi Bang Budiman tuh mungkin masih menyelesaikan PR yang yang awal-awal dulu lah. Karena memang sifatnya rivalitas ini kan PR besar banget gitu. Jadi ini masih panjang lagi ya. Tapi kehadiran federasi itu memang diharuskan untuk untuk mengatur itu, Kang. Jadi contohnya begini. Ketika memang ada yang ngomong di stadion misalkan bla 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 anjing bla 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 tai apa segala macam itu ya stop pertandingan atau ya timnya nyatakan WO gitu, kalah gitu tuan rumahnya segala macam. Dengan adanya itu maka supporter aku yakin mereka pasti akan nurut kok. Mereka tidak akan melakukan itu, termasuk penertiban di sosial media. Kalau memang ada yang ngata-ngatain segala macam itu kan gampang banget di trackingnya. Maksudnya gini, apa perlu karena memang Eko nih apa perlu kalau ada pasal penistaan agama, perlu nggak sih ada pasal penistaan klub bola sebetulnya? Karena sama keyakinan gitu loh. Artinya gini, logo Persija dicoret aja, kita bisa ngamuk gitu loh. Artinya itu kan didistakan. Apalagi dibalikin. Ya, apa dibalikin sama kan? Nah, apa perlu di Indonesia ini sampai sekonsen itu ada bukan hanya pasal penistaan agama, tapi pasal penistaan klub sepak bola? Karena sepak bola ya sudah menjadi keyakinan buat teman-teman yang ada di Indonesia gitu. Nah, itu loh maksudnya. Hal ini perlu dipikirin sama pemerintah betul-betul bahwa ketika ada sesuatu, karena gini, kalau ada percikan kecil aja, itu efeknya bisa besar banget. Ada kejadian di satu daerah A, itu efeknya bisa di daerah B, C, D, sampai Z gitu. Efeknya, wah teman gua kena di sana, wah dibalas di sini, akhirnya kemana-mana. Nah ini kan yang harus kita stop dulu. Nah salah satu stopnya memang dengan aturan dulu sih. Nah, aturan itu yang buat kan ya bisa federasi, bisa operator, bahkan bisa negara sendiri yang hadir untuk itu gitu loh. Memang kalau negara itu konsen untuk ini bahwa klub sepak bola dianggap sebagai agama, maka ketika ada yang penistaan itu ya udah itu bisa dimasuk katakan pidana lah apa segala macam. Aku pikir itu akan sangat membantu. Ya, jawab nggak Mang Eko? Iya, jawabnya gini ya. Enggak, tadi itu gagasan, itu bagus. Cuma sampai saat ini saya pikir itu nggak akan dimasukkan kalau ke hukum nasional. Yang paling mungkin ya,
tentang, saya sebutnya nggak pasal tapi aturan ya, aturan tegas tentang penistaan klub sepak bola. Itu bisa masuk ke aturan komunitas tuh, bisa tuh. Di Juknis atau apa ya, PT LIB, nanti via Komdis hukumannya ya, itu bisa tuh, bisa dilakukan. Cuma ya itu harus diomongin harus diomongin dan dipikirkan masak-masak. Karena apa? Karena yang namanya kata-kata seperti itu kan udah lumrah ya. Masa satu pekan tiba-tiba 6 klub yang disanksi misalkan dikurangi nilai gara-gara itu. Tapi yang jelas gini, yang simple, memang betul yang dikatakan Kang Diki ya, ngomongnya jangan Bang lah, Kang ya sekali-kali. Kang Diki, bahwa klub bola itu punya supporter, kalau cuma disanksi berupa uang, itu kebanyakan nggak jerak. Karena mereka tuh menganggap hukumannya buat manajemen ya, manajemen. Jadi berbuat lagi. Tapi kalau misalkan hukumannya itu berupa pengurangan nilai, ya, itu kan yang tersakiti betul kan memang tim yang dia dukung. Kalau enggak ancaman degradasi segala macam. Nggak setuju nggak nih Bang Diki? Kalau kata saya sih gitu. Jadi supporter bola itu baru bisa kapok kalau yang betul-betul terancam adalah timnya di klasemen. Kalau cuma sanksi-sanksi kayak gitu, apalagi cuma uang gitu ya, saya pikir nggak akan efektif. Hukuman paling berat terhadap supporter sepak bola itu nggak boleh nonton timnya main, Kak. Itu hukuman paling berat. Jadi kalau itu dilakukan, ya aku rasa ya kayak The Jack pernah merasakan itu, dan itu akhirnya dengan adanya itu kita berbenah total lah. Itu makanya 2017 Bung Ferry naik lagi sebagai ketua umum, ya kita benah-benahin semuanya. Nah, dan satu hal nih buat para supporter lah, karena mungkin nonton ini kan bukan cuma boboto ya. Jadi ada yang namanya itu law as a tool of social engineering. Jadi bagaimana hukum atau peraturan itu bisa merekayasa perilaku manusia, termasuk supporter bola. Gitu. Jadi saya sepakat tuh tentang pasal-pasal tegas ya, nggak boleh mencaci, nggak boleh menistakan klub bola, itu diterapkan. Hukumannya tentu saja bukan hukuman penjara, tapi hukuman yang memang langsung dirasakan oleh supporter ya, nggak boleh nonton, kalau nggak pengurangan nilai. Nah, pengurangan nilai ini kenapa efektif, Mang? Karena ntar yang bakalan mengingatkan mereka, teman-temannya sendiri. Saya juga akan marah kalau ada orang yang menyebabkan Persib dikurangi nilainya gitu. Ya, kan? berarti benar nih. Jadi Bang Diki, kan rivalitas itu kan 90 menit nih. Terus yang sering jadi korban, yang sering perang di perbatasan itu terkadang mereka kita tanya tuh, saya sering menengok yang korban itu, apa sih yang membuat mereka itu jadi kalau ngelihat teman-teman The Jack ataupun teman-teman The Jack melihat Boboto gitu, benci itu apa gitu kan. Nah, tidak tahu awal mulanya dari mana, itu mereka kadang-kadang tidak tahu. Jadi begitu sajalah pokoknya mah. Nah, yang saya pikir kan sekarang sudah nyanyian-nyanyian yang istilahnya menjelek-jelekan supporter lawan, rasis, terus dibunuh saja, baju-baju yang provokator gitu kan sekarang udah nggak boleh kan. Bukan di Boboto juga setiap yang bikin baju-baju istilahnya yang provokator istilahnya jangan dibeli gitu kan. Karena itu jadi image dan nerap di anak-anak generasi selanjutnya yang mengatakan kalau The Jack itu musuh kita gitu kan. Nah, itu udah dilarang. Nah, di The Jackmania sendiri seperti apa? Apakah sama seperti itu? Ya, kurang lebih sih hal itu kita lakukan lah. Maksudnya hal itu kita lakukan. Artinya gini, yang kita lakukan tuh kita tidak melarang langsung, artinya kita dilarang ini enggak, tapi ayo kita fokusnya Persija. Fokusnya Persija udah, kita nggak usah ngurusin tim lain, nggak usah ngurusin apa-apa, kita fokusnya Persija. Karena gini, jauh lebih bahagia kita dibandingin pakai baju yang baju ujaran kebencian atau kita ngata-ngatain segala macam. Kan jauh lebih bahagia kita ketika Persija menang. Nanti misalkan di Bandung, ketimbang kita melakukan itu gitu loh. Jadi mana yang lebih bahagia nih? Nah, tugasnya supporter kan hanya bagaimana caranya Persija bisa menang di Bandung atau menang di tim di kandang-kandang lain lah ya, kandang tim-tim lawan gitu. Ya ada banyak cara. Yang pertama misalnya kalau tim yang kita bisa kunjungi, kita datang ke sana away segala macam. Tapi kalau tim tidak kita bisa kunjungi, kan kita memastikan bahwa lo punya semangat nih, pemain punya semangat seperti apa, terus kondisinya juga bagaimana, situasinya aman, jadi pemain juga nggak mikir kenapa tiba-tiba nanti wah ada nggak yang dijekin atau segala macam kan. Akhirnya itu suka nggak suka pasti akan mengganggu secara psikologis pemain yang main di lapangan. Nah, itu yang kita jaga sih. Jadi gimana caranya nih, ya tadi aku bilang energi yang besar itu kita alihin untuk fokusnya Persija. Karena gini, untuk melarang itu kan ada orang yang memang melakukan itu demi hasrat pribadi. Baik itu mungkin dia sudah punya masa lalu, cerita masa lalu yang klasik, ada juga mungkin demi faktor ekonomi, ada yang memang memelihara itu karena faktor ekonomi juga, banyak partikelnya lah. Tapi yang jelas
ketika kita sudah menghimbau teman-teman untuk oke, fokus Persija, harusnya hal itu udah nggak kejadian lagi, harusnya gitu. Tapi ya prosesnya panjang lah, makanya kalaupun dari internal supporter nggak bisa, artinya kan perlu dibantu dari pihak ketiga, yaitu tadi aku bilang federasi, operator ataupun negara keamanan sendiri. polisi juga perlu ya. Iya harus, kalau menurutku perlu. Karena gini Kang, kalau memang ada yang ribut nih, kan pasti polisi yang direpotin. Iya. Berarti kan yang harus dicari gimana caranya biar nggak ribut, itu dulu aja gitu. Nah, provokasi-provokasi itu pasti mulai. Jadi ketika memang ada yang provokasi, nyerang duluan semua, tangkap aja langsung gitu. Kasih balik orang tuanya panggil segala macam. Udah, aku rasa akan kapok kok semuanya. Pernah nggak sih selain manajemen tadi yang mengundang pengurus dari Jackmania, dari teman-teman Bobotoh, atau pengurus yang lain untuk yuk datang ke Bandung, yuk kita damai, pernah Hanya satu sih yang nonton. Oh ada. satu. Oh. Oh, gitu. Kalau cuma satu jangan ditanya, nanti jadi apa? Jadi Iya, iya. panggung, Iya. jangan. Kalau Oh cuma satu gitu. Ada. berarti nggak atas datang ke Bandung organisasi gitu. ya? Nggak Apa? berarti nggak atas nama organisasi. Enggak. Berarti kalau personal jangan disebutin. Oke, Bang Diki, tadi saya udah sempat ngobrol nih sama Kang Diki ya tentang konflik 2001, 2000 segala macam. Ternyata saya sama Kang Diki ini ngalamin masa-masa itu gitu ya. Nah, saya sama Kang Diki aja bisa kok, ya kita pernah ya, maksudnya jadi kesenggol beneran gitu loh, memang ngalamin gitu, nyaris-nyaris gitu ya. Sekarang aja mungkin karena udah usia, bisa biasa aja kan, saya ke Jackmania biasa, Kang Diki ke Bobotoh biasa. Nah, tapi sedih nggak sih Kang? Ternyata yang musuhnya itu ternyata permusuhan itu kan seakan-akan diwariskan ya, diwariskan kepada generasi yang lebih muda. Nah, generasi yang lebih muda ini ketemu Jackmania belum pernah, nonton ke Jakarta belum pernah. Kadang-kadang Jackmania juga nonton ke Bandung belum pernah. Nah, yang lebih muda-muda ini kok emosinya sama permusuhannya kok lebih gede daripada kita. Kadang-kadang sedih nggak lihat kayak gitu? Ya kalau dibilang sedih sih ya sedikit sedih sih. Tapi kan balik lagi bahwa ini dunia supporter yang terus berkembang dan memang salah kita juga dulu Kang. Sebenarnya artinya memang kita yang lebih tua yang salah. itu. Kita memang Yang lebih- memulai ya? Yang memulai. Artinya kita yang memelihara itu gitu loh. Jadi ya sekarang ya tinggal PR kita adalah gimana caranya biar udah nggak apa-apa, rivalitas nggak apa-apa, tapi jangan sampai bunuh-bunuhan, udah itu aja. Nah. That's it gitu. Maksudnya jangan sampai ada yang harus kehilangan nyawa lagi, titik, itu aja udah. Ya gitu ya. Enggak, nanti ada yang komen mana yang di mana 2001 enggak. Jadi gini, waktu kejadian di GBK saya pernah gitu ya. Nah, kalau Kang Diki ini tadi ngomong kejadian waktu Persija lawan Persikap sebetulnya. Tapi ternyata Bobotoh pada ngegangguin, itu ada juga. Jadi sebenarnya kalau mau ngomong adu-aduan apa ngalamin enggak? Ya saya sama Kang Diki ngalamin. Tapi sekarang pun kita bisa mengubah ya. Bisa mengubah. Ya bukan bisa, harus mengubah. Ya harus mengubah. Harus mengubah. Enggak, masalahnya ini yang sekarang kan masih muda-muda banget Kang Gus. Nah, oke, Kang Diki, nih kan sempat digangguin nih sama Bobotoh. Nah, harapan Kang Diki sendiri sekarang seandainya teman-teman yang 28 orang ini nggak menyatakan tidak akan datang. Nah, Kang Diki sendiri harapannya apa nih yang akan disampaikan sama Bobotoh, sama Panpel buat Ya, Persijanya? ini sih, harapan gue sih satu ya, bahwa semoga aku bisa nitip tim Persija di sana aman sih. Aman, oke. Kalau bisa jangan pakai rantis, kalau bisa jangan ada timpuk-timpukan, kalau bisa jangan digaya dan ada lempar-lemparan apa segala macam, apapun hasilnya nanti gitu. Artinya kita mulai dari langkah yang paling kecil dulu deh, bahwa kita menjaga tim tamu itu dengan baik, karena itu jujur sudah pernah kita lakukan di 2019. Mungkin masih ingat videoku yang nyebar ngobrol sama Supardi Nasir, gimana ya walaupun itu masih pakai rantis ya, tapi ya alhamdulillah tidak ada kendala lah saat itu untuk tim Persib Bandung waktu di Jakarta. Jadi ya aku sih berharap teman-teman Bobotoh bisa jagain Persija di sana, artinya jangan digangguin gitu, bahwa biarkan sepak bola bermain, oke lah. Memang harus sebagai tuan rumah memang harus menekan, tapi kayaknya menekan juga dengan cara yang lebih beradab. Ya, dengan cara yang lebih asik itu juga Ya. bisa kok gitu. Jadi memang oke lah kalau karena itu yang akan bikin emosi gitu. Memang oke akan mungkin masa lalu segala macam dulu bisa ditimbuk, tetap pernah ditimbuk juga segala macam, ya pastilah. Terus-terusan Untung aja ada ya. habisnya gitu. Tapi yang jelas ya udah kita mulai aja dulu, bahwa ketika kita melayani tim tamu dengan baik, insya Allah amin langkah selanjutnya akan lebih mudah. Karena apa yang akan disampaikan pemain ke kita itu kan menjadi siar buat teman-teman sebetulnya. Oke. Betul, ini pesan eksplisit sebetulnya ya buat teman-teman Bobotoh nih. Jadi kalau misalkan memang ngomong perdamaian, dimulai dengan jangan melakukan tindakan yang buruk kepada Persija. Karena nanti kalau misalkan terlaksana itu ya, Persijanya aman di Bandung gitu, walaupun kayaknya kalau pakai rantis masih tetap lah. Minimal nggak diganggu, nggak dilemparin ya.
itu beban moralnya akan berpindah ke Jackmania, bener nggak? Betul. Ya. Beban moral itu akan pindah ke Jackmania nanti di putaran kedua, betul ya? Ya pasti tidak mungkin kalau misalkan pemain Persija juga aman, Masa nggak ada yang Jackmania- nimbuk, nggak ada apa, masa Persib datang ke Jakarta juga nanti dibalas dengan Nggak akan, itu ya. kan nggak mungkin Ya. kan? Ya, alhamdulillah sih, maksudnya di 2019 sudah kejadian, nanti boleh tanya sama pemain-pemain Persib yang masih ada saat itu. Alhamdulillah mereka merasa aman dan nyaman sih, gitu. Makanya nggak ada masalah, nggak ada gangguan lah gitu. Karena memang itu yang Bung Ferry itu ngajarin selalu bahwa ya oke, kita menjaga ini bahwa kita harus menjadi tuan rumah yang baik pada siapapun. Ya termasuk kepada tim-tim yang mungkin menjadi rival kita. Gitu. Jadi memang ya Persib saat itu kita memang jaga total bahwa jangan sampai ada timbukan, jangan sampai ada gangguan yang mengganggu Persib lah gitu. Teror di lapangan, di stadion iya. Ya, Tapi Teriakan, iya teriakan apa, iya. kayak- Tapi kalau udah timbukan itu dia bilang udah nggak asik gitu loh. Betul. Tapi ya artinya ketika sepak bolanya nanti semuanya main dengan maksimal, Persib main dengan maksimal, Persija main dengan maksimal, akan jadi sepak bola yang indah kan nanti kita Tontonan yang nonton. asik, Apalagi ya. nanti Thomas Dolan, Bismillah Iya, itu kan jadi wah. seru banget gitu loh. Jadi ya nikmatin lah. Iya kan? Kita kadang-kadang lupa nih, kita ini kan supporter sepak bola, penikmat sepak bola, berarti apa? Berarti aset terbesarnya itu kan para pemain sebetulnya. Iya. Ya? Nggak akan ada supporter bola kayak kita ini kalau nggak ada pemainnya. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong supporter bola, penikmat bola, justru yang harus kita jaga itu adalah para pemain. Karena mereka lah yang tampil dan kita dukung. Iya. Bijaksana nggak? Bijaksana Oh. sekali, luar biasa. lah. Sekarang mau nanya Bijak Gus Dul sini. apa Bijak saya sini. nih? Yang mau nanya sekarang Gus Dul apa saya? Bijak sini. Gus Dul apa saya yang sekarang mau nanya, Bang Diki? Masih aman kok aman. Jadi ini esensi obrolan kita hari ini ya. Sekarang sebetulnya. Ini Bang Diki ini kan pasti mengikuti ya proses ketika Arema menerima kehadiran supporter Persib ya. Dan sesudah itu ada tawaran dari Bandung gitu. Iya. Ada Jackmania hadir. Dari Panpel, Bang. Dari Panpel Dari lagi. Panpel, ya. Nah, ini juga akan jadi sisi menarik karena tadi langsung ditegaskan dari Panpel. Nah, seakan-akan Bang Diki ngomong bahwa ini bukan pihak Panpel harusnya yang mengundang kalau ingin mengondisikan hal-hal baik gitu ya. Nah, ketika pertama kali mendengar tawaran itu, diskusi di minimal pengurus Jackmania apa tuh? Kan bukan hadir tidak, tapi ada diskusi panjang dong. Mengambil dampaknya, eksesnya, karena pertanggungjawabannya kan ke anggota, Iya. puluhan ribu anggota. Itu yang pertama kali diomongin sama para pengurus apa tuh ketika ada tawaran itu? Ya aku sih lebih ke arah itu bahwa ini kayaknya ada proses yang kurang tepat deh. Oh, iya, Itu kurang lebih tepat. gitu. Karena apa tuh? Ya karena memang harusnya dari bawah ke atas bukan atas ke bawah. Dalam artian yang harus ngundang itu sebetulnya bukan Panpel, tapi sama-sama supporternya. Supporternya ada. Betul, itu langkah yang paling betul. Betul. Karena apa? Ini nih konkretnya karena Bang Diki ini memang orang baik, jadi ingin kondusif, ngomong juga dijaga. Nah, jadi yang bisa ngomong ini ke Bobotoh cuma saya sama Gus Dul, cuma Ya. Gus Dul kayaknya nggak mood ya. Bukan ngamuk, jadi saya hati-hati ngomongnya. Enggak, karena ini nih Bobotoh. Jadi yang dimaksud oleh Bang Diki adalah hal seperti ini. Jadi yang kalau misalkan Panpel doang yang ngundang Jackmania, ya, otomatis nanti Bobotoh ini nggak merasa karena bukan Bobotoh loh yang mengundang tapi Panpel. Sedangkan kita tahu sendiri kondisi di Bandung detik ini, hari ini, saat ini adalah Bobotoh saja banyak yang nggak suka sama Panpel, harus diakui ya, Iya, tentang betul. tiket, tentang flare segala macam. Jadi bukan nggak mungkin ada kekhawatiran ketika Jackmania diundang sama Panpel dan ini dianggap inisiasinya Panpel ya, programnya Panpel, bukan nggak mungkin nanti bobotoh yang nggak suka sama Panpel malah ingin mengacaukan, Iya. mengganggu. Bener nggak kayak gitu? Bener, bahkan sempat digoreng juga. Wih, Digoreng direbus, juga, kukus katanya, ya? katanya yang Bobotoh menolak. Oh iya iya. Nah, iya. tapi saya sudah ngobrol langsung dengan beberapa pengurus Bobotoh yang ada di Bandung. Katanya siapa yang menolak? Sampai saya jadiin kemarin. Kenapa project nggak rumah. ngajak-ngajak ngobrol-ngobrol sama mereka tuh? Hah? Kamu kan lagi jaga ibu. Oh iya lagi dengerin mama. Nah, jadi ada digoreng. Jadi kenyataannya justru belum ada pembicaraan dari Panpel ke Bobotoh seperti itu. Artinya apa? Artinya Bang Diki, kalau ada pemberitaan Bobotoh menolak, nggak benar itu ya, Iya, nggak benar. itu. Jadi karena banyak juga Bobotoh yang ketika Panpel mengundang Jackmania, banyak juga Bobotoh yang mengiyakan. Ya udah dicoba tahun ini. Iya, Jadi kata-kata menolak Jackmania itu ya nggak sepenuhnya tepat gitu ya. betul. Jadi sampaikan Itu juga mah- sama Jackmania. Iya, bukan itu mah hoax yang Bobotoh menolak mah karena Bobotoh belum menyatakan sikap. Kalau sikap kan Mbak, belum. itu kerjaan media, kamu media ya? Enggak, saya mah biasa aja ngegoreng gitu. Terus gimana Bang Zul, ada yang mau nanya ke Bang Diki lagi? Kira-kira nih Thomas Doll Persija Oh iya, lagi prediksi lah itu, ngomongin lagi bolanya lah. bagus-bagusnya. Kita tanya langsung nih, tanya langsung. Kira-kira ngelihat- Tapi yang saya tanyakan bukan itu. Tunggu dulu. Menurut Bang Diki, Persib itu seperti apa sih?
Ya awalnya jadi tim yang menakutkan ya. Tim menakutkan. Awal ya. Oke. Tapi nggak tahu kenapa ya ternyata hasil pertandingan berkata sebaliknya lah menurutku ya. Gitu. Ya tapi dengan kehadiran Luis Milla ya oke sih, oke lah. Maksudnya seru lah nanti pasti bakalan gitu. Jadi ya kita lihat nanti pertandingan seperti apa. Terus ya kalau dibilang aku melihat Persib sekarang jadi tim yang ya bisa dikatakan udah mesti dihitung lagi gitu. Diperhitungkan lagi gitu. Ya, tapi poinnya kejauhan sih tapi yang betul. Oke. Ya betul Kang Go. Nggak mau nanya prediksi aku. Tunggu dulu belum nih. Kan Persija juga lagi bagus-bagusnya. Iya. Persib juga sekarang setelah ditangani Luis Milla bagus kali juga. menang berturut-turut. Nah, langsung saja kira-kira yang menang mana nih? Masa nanya kayak begitu ke Jackmania? Kan udah harus Masa nanya Ya, gitu ke Persija. Jackmania? Oh, Persija. Ya, Persija lah. Yakin itu? Oke, Yakin. Berapa kosong? 3-1. 3-1 karena kalau betul nanti saya kirim paket langsung. Paket. 3-1 menang Persija, yakin. Mang Eko, silakan. Iya, jadi pertandingan hari Minggu nanti, ini pertandingan saya pikir antara dua pelatih terbaik Indonesia saat ini ya. Iya, betul. Dua-duanya punya nama, dan sebetulnya dua-duanya ini tanpa perlu melatih pun, mereka sudah meningkatkan kekuatan 10%. Karena apa? Karena para pemain yang memperkuat masing-masing tim jelas akan memperlihatkan kemampuan terbaiknya. Cari perhatian, ya kan? Udah kelihatan kan? Waktu itu Luis Milla-nya belum melatih, tapi pemain kayak Febri segala macam, wah serius banget gitu kan. Keluar. Jadi nama besar ngaruh, karena pelatih itu bukan cuma bisa memotivasi, bukan cuma bisa mengatur teknik, strategi, tapi nama besar juga ngaruh. Dan yang menarik itu dari Thomas Doll itu ketika Piala Presiden. Ya. Dia itu melepas. Nah, istilahnya itu dia Mang Gus Dul, dua pelatih ini pelatih terbaik ya, tapi ada fase yang berbeda. Kalau Persib kan kehilangan momentum nih ya, baru bangkit ketika Luis Milla masuk. Nah, tapi kalau Persija bukan kehilangan momentum, karena mereka memang perkembangannya itu direncanakan. Ya, mereka tuh berkembang ya. Jadi dari awal memang startnya seperti itu. Mereka membangun waktu di Piala Presiden kan ada tim A, tim B ya. Ya, tim A, tim B. Di saat yang lain serius banget ngejar Piala Presiden, Thomas Doll malah membangun tim, dan di pekan-pekan ini mereka stabil. Kemarin menang di kandang lawan udah berapa kali tuh? 2 kali kalau 2 kali ya. 2 kali iya. Di laga terakhir mereka. Jadi mereka tuh datang ke Bandung dengan kepercayaan diri yang tinggi. Loh, kok jadi ngomongin Persija? Enggak, tetap Persib yang menang. Tetap Persib menang. Maaf. Sorry. Hilaf itu. Ini sesuai dengan ininya. Nah, itu memang logis ya. Jadi Persija lagi naik, Persib lagi naik. Mudah-mudahan jadi omongan Mang Eko ini didengar sama pelatih Luis Milla. Enggak, ini 3-1. Saya yakin Persib menang 2-0. 2-0. Nah, tapi deg-degan nggak? Lawan Persija deg-degan nggak? Lawan Persija enggak sih. Nggak deg-degan? Biasa aja. Biasa aja. Enggak, karena gini, Persija ini kan tim yang udah terprediksi nih. Jadi Mang Gus Dul, kalau kita boleh bicara objektif ya, semua tim di Indonesia ini kan supporternya pada pingin menang ya. Tapi ada tim besar dengan supporter yang masanya banyak, itu nyaris nggak ada gangguan buat pelatihnya. Ya kecuali dari medsos nggak ada demo-demo apa. Yang bisa membuat suasana stabil ini kan cuma Persija. Persebaya enggak ya. Persebaya kemarin demo. Terus Sekaliber PSS Sleman aja kalau ada problem di hasil pertandingan pasti demo. Ini Persija enggak. Saya nggak tahu yang Pak Prapanca ngomongin ke Diki seperti apa, saya nggak tahu. Yang jelas bisa menyampaikan dengan baik bahwa memang yang namanya klub itu punya rencana jangka panjang ya. Dan jangka panjang ini nggak bisa serta-merta gitu. Nah, kalau di Persib kan susah. Iya, jangka panjang, Persib akan bagus 4 tahun lagi. Nggak bisa. Jadi kan terencana. Kalau yang saya rasa, saya bukan menjelekkan. Jadi kalau di Persib itu hayangnya menang terus. Ya nggak apa-apa dong. Ya emang bagus, pengennya menang terus. Tapi kan harus dengan proses yang benar juga. Enggak, masalahnya gini, Persib mau menang terus. Nah, kota lain juga pengen menang terus. Persebaya pengen menang terus, PSM, Persija. Iya, semua tim juga Persib pengen menang. Ya ini jadi debat kamu sama saya gimana? Bang Diki dengar narasumber utama gimana Bang Diki? Maksudnya Bang Diki nggak, ini kita ngomong umum, ngomong global ya. Terhadap kemarin ingat kan omongan dari Azrul ya, bahwa jangan-jangan klub-klub yang nanti eksis ya, itu bukan klub besar yang syarat sejarah dan supporternya besar, tapi justru klub-klub yang nggak punya beban dengan historis dan juga nggak punya beban dengan masa supporter yang banyak. Itu sepakat nggak?
Iya, artinya apa? Artinya Aku Azrul sih kurang ngomong sepakat Persija sama Persib malah di masa yang akan datang Aku malah kurang sepakat sih. Maksudnya statement itu ya mungkin itu yang bisa terjadi di banyak klub ya. Tapi kalau di Persija intinya komunikasi sih. Komunikasi ya. Komunikasi. berarti antara- komunikasi apa Patra Panca gimana maksudnya? Enggak, kalau komunikasi justru kenapa musim ini karena sebelum liga mulai, sebelum Piala Presiden, Udah sounding ya? kita udah ngobrol sama Thomas Doll. Oke. Pengurus kita udah ngobrol sama Thomas Doll, sudah menyampaikan. Dan yang disampaikan oleh Thomas Doll tuh Logis. sangat amat masuk logis. Logis, masuk akal ya. Ketika logis, maka kita ya memang harus menerima itu bahwa oke, proses seperti ini, situasi seperti ini. Artinya yang dijagain sama Jackmania itu prosesnya. Tuh kan, Prosesnya proses. bener apa enggak? Oke, gimana sih? Katakanlah gini, gimana Persija bisa menang lawan Bali United ketika satu Persija aja misalkan nggak punya trainingan sendiri, artinya support sistemnya itu pun masih kurang gitu loh. Dan development juga Ya, diomongin ya. developmentnya juga kurang. Bagaimana Persija bisa menang lawan atau bagaimana Persija bisa menciptakan pemain dibanding Persebaya yang menemukan Marcelino dan lain sebagainya gitu loh. Sementara Persija ya akademinya pun kurang. Akhirnya itu kan yang dibangun gitu bahwa ini kita harus menciptakan sistem seperti A B C D E. Ya udah, Jackmania menjaga sistem itu biar tetap berjalan. Kalau masalah juara pasti kita semua supporter masih maunya juara. Tapi kan bagaimana untuk mencapai juara itu? Karena capek juga kan, Bang. Maksudnya juara kita dibilang settingan lah, itu segala macam lah. Maksudnya ya omongan itu pasti ada. Tapi kan yang jelas ketika memang tim itu solid, maka omongan-omongan itu tidak akan ada gitu loh, bahwa manajemennya sehat, terus pemainnya juga bahagia, support sistem dari klub terhadap pemain Jadi itu bagus. masuk akal ya. Iya, Oh, wajar ngobrol. juara itu. Berarti tidak setuju dengan omongan Mang Eko tadi. Tetap Apa tuh? dengan supporter, Tunggu dulu, hah? dukungan supporter yang besar. Itu Azrul yang Justru, ngomong. justru supporter yang besar itu adalah kekuatan tersendiri. Tuh. Iya, jadi gini, saya enggak, ini harus klarifikasi. Maksud saya diserang sama host sendiri. Jadi yang diomongin Azrul itu, Man, ya, itu justru karena pressure ya. Pressure datang dari hal yang seharusnya bisa menjadi potensi awal gitu, ya. Yang namanya supporter itu kan jumlah misalkan puluhan ribu, Ya. itu kan aset potensi buat beli Iya, merchandise, betul. daya tawar hak siar, lalu meyakinkan sponsorship. Nah, itu yang produktifnya kan. Tapi ternyata ada hal-hal yang kontraproduktif, yaitu tim jadi nggak kondusif. Terus supporter juga jadi sponsor juga jadi takut nge-brand kan, karena wah supporternya rusuh terus, hak siar TV juga dan lain sebagainya itu bisa pengaruh. Jadi itu hal yang bisa kontraproduktif walaupun itu awalnya sangat positif Oh, gitu. iya. Kerusuhan tuh bisa ke siapa aja kok, bukan hanya ke 1-2 tim gitu ya. Kerusuhan tuh Semua. bisa ke semua tim. Dan menurutku. nggak bicara tentang klub besar klub kecil, Nggak. klub kecil aja lihat nih musim-musim ini nih, klub kecil juga kerusuhan bisa. Iya. bukan itu, tapi gimana caranya mengorganisir supporter ini, bahwa nah di Persija Jackmania ini sebagai mitra sebetulnya. Jadi Oh, sebagai mitra. kita tuh sebagai fungsi kontrolnya Persija. Gitu loh. Jadi kalau Persija apa segala macam kita yang kontrol. Oh, iya. Tapi balik lagi kita komunikasi bahwa kita tanyakan kenapa begini? Karena A B C D F G. Oke, masuk di kalap kita apa enggak? Bisa diargumentasikan apa enggak? Ketika tidak bisa diargumentasikan berarti ya udah oke, berarti benar memang pilihan mereka. Tapi ketika masih bisa diargumentasikan, ya maka kita berdebat lagi di situ. Jadi karena gini, aku percaya bahwa Jackmania itu kan kelompok supporter organisasi. Kalau apa-apa aku bawa massa, buat apa ada saya gitu loh. Buat apa gitu loh. Jadi kepala tetap dingin ya. Ya artinya gini, kalau saya ngomong minta nggak digubris, 2 kali minta nggak digubris, 3 kali minta digubris, yang keempat baru bawa masa bahwa ya inilah aslinya kita kekuatannya seperti ini loh gitu. Tapi kalau omongan pertama nggak digubris, omongan kedua di pertimbangan omongan ketiga ternyata diiyain, ya buat apa harus bawa masa gitu kan, punya pemimpin. Ya. Itulah Jadi, fungsinya gitu. Nah, ini kan mitra. Nih, kemarin sempat Persija kena denda karena ulah supporternya. Udunan tapi ya? yang bayar kan The The Jack-nya sendiri. Setengahnya 50%. Oh, 50%. Tapi kan itu yang sangat luar biasa kan. Baru kan. Mau ngebandingin sama di Bandung maksudnya? Ya enggak, bukan ngebandingin. Ini kan harus jadi contoh buat supporter yang lain. Ya, nih The Jack aja bisa. Berarti kan organisasinya Ya, aku sih nggak minta ini ya. gitu kan? Aku sih nggak minta itu jadi contoh ya, bahwa tapi yang jelas kalau masa iya gini, tugasnya supporter apa sih? Ngedukung klub. Berarti kalau supporter udah ngerugiin klub, ya kita bukan supporter sebenarnya. Oke. Itu aja Nah, sih. itu sengaja inisiatif atau misal inisiatif dari inisiatif. tapi Itu langsung hasil dari rapat itu. Enggak, itu langsung aku. Oh, Aku langsung dari minta. Kang Dik. Ya sebagai bukan punya hak prerogatif kan. Oh. Kan punya hak prerogatif untuk oke langsung aja, Jedar.
Dan aku rasa teman-teman gak ada yang keberatan. Kalau ada yang keberatan kan aneh aja bahwa ya ini kita tanggung jawab lah gitu. Jadi ya udah langsung aja kita bantu Persija untuk itu, dan Persija pun menyambut itu dengan baik. Artinya mereka tidak akan menggunakan uang yang kita kasih itu untuk membayar dendanya, tapi akan mereka gunakan untuk edukasi terhadap supporter mengenai hal-hal yang tidak baik dilakukan. Mang, ini penting ya buat supporter, buat para bobotoh, lalu juga supporter lain. Ini sensitif nih, masalah menerima sumbangan. Kan dulu juga Persib pernah ya, nyumbang, tapi ditolak kan. Ini kita nggak bisa nyalahin klub yang nolak atau segala macam, karena ini sensitif. Jadi klub itu kan berbadan hukum PT ya. PT itu kan harusnya profit oriented, menghasilkan laba. Nah, namanya kalau nerima sumbangan apa artinya? Berarti ada problem keuangan gitu loh. Itu yang ingin ditunjukkan oleh beberapa klub yang menolak sumbangan. Tapi kalau ini kan nerima, tapi bukan buat bayar dendanya. Jadi mereka menganggapnya ini apresiasi dari supporter dan diputar lagi buat edukasi supporter. Bang Gus, tapi ini menarik tadi yang kata Bang Diki. Kalau Bang Diki kan ngomongnya kan kontrol ya, kontrol klub. Nah, jadi dalam konteks ideal, supporter sama klub itu harusnya itu klub itu kan berperan sebagai pressure group, ya, pressure group. Jadi pressure group ini adalah kelompok di luar organisasi. Organisasinya kan PT PBB ya. Tapi segala macam tindak tanduk mereka ini bisa mempengaruhi kebijakan si klub gitu loh. Jadi sebetulnya itu ideal ya, ideal. Jadi saya nggak pingin ngomong apa-apa tersangkanya ngebandingin tadi. Ya, tapi itulah jangan dibandingin, jangan, nggak usah dibandingin. Ntar jadi banding-banding ya. Kamu jadi Gus Dur Macan kan. Ya, tadi pertama kita ngomong kalau nggak digubris, kedua kita ngomong lagi masih nggak digubris, ketiga ngomong lagi nggak digubris, bawa masa itu. Mau begitu? Enggak, bukan gitu, karena kalau di Bandung kan kemana-mana dekat, simpel ya. Kalau ini bawa masa macet ya, macet susah juga. Jadi harus 4 kali. Udah, ada masih ada. Enggak sih, artinya memang komunikasi itu paling penting lah. Dalam hubungan apapun komunikasi itu nomor 1 lah. Jadi komunikasi bukan hanya dengan anggota, tapi komunikasi dengan manajemen. Ya, dua arah kita. Nah, masalahnya di setiap supporter ya, itu memang perlu figur yang bisa menerjemahkan keinginan manajemen, maksud manajemen dengan clear ke para anggotanya. Itu harus ada gitu. Cocok jadi ketua loh. Ketua apa Bobotoh Club? Mau. Pendaftar udah berapa sekarang hari ini? 8.400. Nanti ya, kita jual dulu ke sponsor. Oke, terima kasih Bang Diki atas waktunya. Terima kasih juga Mang Eko. Terima kasih juga untuk kru. Terima kasih buat semuanya. Closing statement terakhir dari Bang Diki, Mangga silakan. Ya, aku sih berharap sepak bola Indonesia kita akan lebih baik-baik saja. Aku juga berharap sepak bola kita juga jadi asik-asik aja. Kenapa? Karena ya rivalitas itu penting, sangat amat penting sebetulnya dalam sepak bola. Tapi ya itu balik lagi tadi aku bilang bahwa rivalitas itu harus asik, jangan sampai nggak asik. Jangan sampai ada korban nyawa lagi, jangan sampai ada harus orang tua yang nangis lagi karena anaknya harus meninggal dunia, dia kehilangan keluarganya gitu. Nah, ya aku berharap semua supporter di sini stoplah ngurusin tim lain. Artinya kita fokus ke tim kita masing-masing. Gimana caranya tim kita jadi pemenang, tim kita jadi juara, itu aja yang harus dilakukan karena tidak ada yang lebih mulia dibandingin kita melakukan hal yang paling besar untuk sesuatu yang kita cinta. Karena esensi dari cinta itu kan menjaga. Jadi kalau kita cinta, teman-teman Jackmania cinta sama Persija, makanya kita harus jaga Persija. Artinya jangan ada bikin jelek nama Persija, jangan sampai ada bikin sesuatu yang bisa merugikan Persija, ya karena memang esensi cinta itu menjaga. Itu sih. Mang Eko. Ya ini menyambung aja sih sebetulnya, makanya di filosofi pemberian sanksi ada yang namanya itu kan dosa supporter ditanggung sama klub. Nah ini tuh sebetulnya ada 2 hal prinsip ya, prinsipil. Yang pertama buat klubnya nih, kalau kamu nggak mau dirugikan sama tingkah laku supporter kamu harus bisa membina ya, pendekatan komunikasi. Lalu buat para supporter, kalau kamu memang mencintai klub kamu, ya betul, jangan membuat sesuatu yang merugikan klub kamu, katanya cinta. Gitu. Makanya apa? Makanya bebannya sanksi itu selalu ke klub, selalu ke klub gitu. Jadi walaupun ada sanksi seperti supporter dilarang menonton, secara singkat kita kan melihatnya, oh yang disanksi supporter, enggak, itu klub karena akan kehilangan pendapatan. Nah, ya nanti kita nunggu aja itu realisasi dan implementasi dari undang-undang olahraga yang baru itu. Oh, tentang supporter. Oh, ini nih. Enggak. Jadi betul, ini terakhir ya. Jadi ada undang-undang keolahragaan yang baru nih. Itu nomor loh. Ya, nomor 11 tahun 2022. Itu memang mengatur tentang supporter di undang-undang itu ya, supporter. Salah satunya ada yang futuristik, yaitu tentang kepemilikan saham ya. Jadi supporter sepak bola bisa memiliki saham di klubnya. Nah, nanti kita akan bicarakan lebih lanjut ya, lebih lanjut karena itu ada suatu, nggak apa-apa nanya ya, ini bukan closing berarti. Closingnya yang ini nih, ada beberapa konsep kan.
kalau di Spanyol kan ada sistem sosios, Iya. terus kalau di Jerman ada sistem 50+1-nya Iya. Dortmund ya. Nah, kira-kira Bang Diki sepakat nggak sama hal seperti itu? Bahwa memang kepemilikan supporter bukan cuma hal emosional, tapi memang harus secara real, secara de jure dibuktikan dengan kepemilikan saham. Iya. Setuju nggak? Aku rasa di Indonesia yang paling tepat itu sistem golden share sih. Let's say 2,5% sampai 5%. Itu memang golden share aja gitu untuk si kelompok supporter ya. Kalau di Persija alhamdulillah hanya satu kelompok supporter. Jadi clear siapa yang mewakili siapa gitu loh. Nah, sisanya karena memang kita mau bangkit menuju ke industri sepak bola, itu di IPO-in nggak ada masalah. Tapi ya 2,5 sampai 5% saham untuk supporter sebagai mungkin tidak akan membuat kebijakan yang sebegitu fatal gitu. Tapi kan minimal kita ada bisa hak suara, menjaga. ya. Contohnya hak yang dijaga adalah warna, misalkan Jersey. tidak boleh jadi hijau Apalagi gitu, biru. atau ungu atau apa warna lain gitu misalkan. Nah, terus termasuk Persija harus di Jakarta. Gitu. Nah, itu yang kita jaga gitu. Jadi hal-hal prinsipil itu yang harus kita jaga. Itu hanya bisa dijaga oleh supporter karena kita nggak tahu pemilik selanjutnya. Berikutnya nggak tahu ya. Ketika sudah IPO, saham bisa dibeli segala macam, orang bisa punya saham mayoritas, itu kan jadi sesuatu yang beda tuh. Nah, jadi menurutku paling tepat di Indonesia adalah golden share itu 2,5 sampai 5%. Oke, nah itu tadi Bang Diki ngomong karena memang di Persija kan kelompok supporter cuma satu ya, Jackmania. Jadi mau ada ultrasnya, mau ada casual, semua sebetulnya bagian dari Jackmania. Ini agak berbeda dengan Bonek sama Bobotoh. Kalau Bonek sama Bobotoh yang paling pas itu adalah mereka punya saham tapi diwakili oleh semacam koperasi memang. Koperasi. Tapi ini terlalu